Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima maqarimal akhlaq. Wa qala aidan, inna lillahi mi'atan wa sa'bata asyara khuluq min ataha biwahidatin minha dakhalal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Hidayah ingkang kula mulyakaken, kita masuk ke bulan Sya'ban, di mana Rasulullah menyebutkan bulan ini adalah bulannya. Rajabun syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Hadirin yang saya muliakan, oleh sebab itu bulan ini termasuk bulan yang patut kita banggakan, karena bulannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan bulan ini tentunya tidak akan diberikan kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa rahasia kandungan yang luar biasa di dalamnya. Yang pertama, bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menerima laporan tahunan dari catatan para malaikat setahun penuh. Insya Allah kita akan menerima laporan, Allah akan menerima laporan itu. Namun hadirin, satu pertanyaan, apakah laporan-laporan itu bisa memberikan keselamatan kepada kula dan panjenengan dalam satu tahun? Pengertiannya, apakah laporan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah barangkali menjadi pokok bahasan dalam Jumat hari ini. Perhatikan ayat pembukaan yang saya baca tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah ya Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Muhammad. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang saya muliakan, mudah sekali untuk diterimanya amal-amal kita ini, dan mudah sekali untuk kita masuk surga. Ikuti saja Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, dalam khutbah pembukaan tadi saya sebutkan bahwa Rasulullah menyebutkan dirinya innama bu'istu liutammima maqarimal akhlaq. Sesungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hanya itu saja kunci daripada ajaran Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmizi yang menyatakan bahwa inna lillahi mi'atan wa sab'ata asyara khuluqin min man ataha biwahidatin minha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai sifat 117 yang merupakan sifat yang agung. Hadirin yang saya muliakan, cukup satu saja. Siapa yang mengamalkan satu saja, dia masuk surga. Apakah sifat yang dimaksud kita bisa masuk ke dalam surga? Saya akan berikan beberapa contoh, hadirin. Seorang pelacur, yang jelas-jelas berarti pelacur itu membuat dirinya benar-benar berdosa karena dilacurkan apa yang diberikan oleh Allah terhadap dirinya. Namun hadirin, dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena punya rasa rumongso, rasa kasihan, sifat kasih sayangnya yang ada di dalam dadanya muncul tiba-tiba. Melihat seekor anjing yang kehausan, ia turun membawa sepatunya. Lalu anjing itu diberi minum dan anjing itu menjadi kuat dan sehat kembali. Betapa hebatnya Allah yang kemudian menjadikan Al-Quran itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya muliakan, kemuliaan Rasulullah SAW setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 10 tahun lamanya, lalu dia distempel oleh Allah kemuliaan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya benar-benar engkau Muhammad berakhlak yang agung. Maka Allah memberikan kepadanya sifat kasih sayangnya sebagaimana Rasulullah yang memiliki akhlak sifat Rahman Ar-Rahimnya Allah. Kemudian itulah yang kemudian Allah mengangkat derajatnya dengan kalimat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguh wa ma arsalnaka, kedudukan inilah hadirin yang menyebabkan Allah mengangkat Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat atas alam semesta. Hadirin yang saya muliakan, yang kedua, kita tentunya setelah menyadari hal ini, termasuk sebuah contoh terakhir, Umar ibn Khattab yang merasa dirinya selalu bersalah dan berdosa. Karena di masa mudanya dia sering menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Lalu kemudian diberi hidayah oleh Allah masuk ke dalam Islam. Berapa banyak ibadahnya, tapi tidak cukup untuk menutupi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian Allah melihat perbuatan Umar ibn Khattab menyelamatkan seekor lalat dari tenggelamnya di lumpur. Karena itulah kasih sayang yang ada di dalam dada Umar ibn Khattab. Allah mengangkatnya, mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan contoh yang saya berikan tadi memberikan kesan kepada kita, menarik kesimpulan bahwasanya kita banyak salah, lalu harus merubah itikat kita dengan mencontoh Rasulullah dalam hal-hal akhlaknya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita pada bulan ini kita minta ampunkan kepada Allah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala menerima ampunan hamba-hambanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin, sungguh umat Rasulullah telah dijamin oleh Allah semua masuk ke dalam surganya kecuali yang tidak mau. Siapakah yang tidak mau itu? Mereka yang tidak mengikuti jejak Rasulullah dalam berakhlak di muka bumi ini. Ringan, cukup satu saja kita melakukannya. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, mengasihani kita dan memasukkan ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.